Halo semua, kembali lagi dengan saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler. Kalian yang penggemar bola pasti tahu bahwa Christian Eriksen, midfielder dari Denmark, hampir meninggal di lapangan karena mengalami serangan jantung di ajang Euro 2020. Hari ini kita akan membahas topik yang penting dan sering diabaikan, serangan jantung dalam olahraga. Meskipun olahraga memiliki benefit yang baik untuk tubuh, terkadang olahraga yang berlebihan malah membahayakan untuk tubuh kita loh. Maka dari itu kita perlu menyadari dan tahu risiko-risiko apa aja sih yang terkait dengannya. Yuk kita cari tahu tentang serangan jantung dan langkah-langkah pencegahannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke otot jantung terhalang atau blok. Dan ini dapat terjadi pada individu yang tampaknya sehat guys. Kelihatan dari luar oke, dia mengatakan sehat. Tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko serangan jantung pada olahraga kompetitif. Meliputi adrenalin yang tinggi, kelelahan, stres kompetitif, atau lagi kompetisi stres karena lawannya berat dan sebagainya. Dan jangan lupa kelainan jantung bawaan. Serangan jantung juga dikenal sebagai infak miokard dan sudah saya bahas banyak di konten-konten Royman BTKV YouTube channel saya. Terjadi ketika ada penyumbatan di satu atau lebih arteri koroner yang membawa darah ke otot jantung, sehingga otot jantung tidak dapat makanan atau oksigen sehingga mati atau rusak dan mengakibatkan satu gangguan seperti serangan jantung, gangguan irama jantung, dan jantung yang berhenti atau cardiac arrest. Penyumbatan biasanya disebabkan oleh penumpukan timbunan lemak yang disebut plak di dinding bagian dalam arteri. Suatu kondisi yang dikenal sebagai aterosklerosis. Beberapa faktor yang berkontribusi pada perkembangan aterosklerosis dan terjadinya serangan jantung selanjutnya. 1. Penyakit arteri koroner, suatu kondisi di mana arteri koroner menyempit akibat penumpukan plak. 2. Terjadinya pecahnya plak, ketika plak di dinding arteri menjadi tidak stabil atau pecah atau ruptur dapat memicu pembentukan bekuan darah. Faktor risiko apa yang bisa meningkatkan kemungkinan mengembangnya aterosklerosis dan mengalami serangan jantung? Ini termasuk usia yang lebih tua, riwayat penyakit jantung keluarga, tekanan darah tinggi, kadar kolesterol tinggi, obesitas, merokok, diabetes, dan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Pilihan gaya hidup juga guys menjadi masalah. Pilihan gaya hidup yang tidak sehat seperti pola makan yang tinggi akan lemak jenuh dan trans, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebih, dan merokok dapat meningkatkan resiko aterosklerosis dan serangan jantung secara signifikan. Namun faktor risiko yang juga dapat menyebabkan serangan jantung dan jarang dibicarakan adalah olahraga yang berlebihan. Sebenarnya adakah hubungan antara olahraga dengan serangan jantung? Jawabannya adalah tidak. Atlet-atlet yang mengalami serangan jantung itu rata-rata memiliki faktor predisposisi terhadap serangan jantung seperti kolesterol atau adanya plak yang menyumbat jantung. Jadi sebelumnya dia sudah ada penyumbatan di jantung koronernya. Tetapi diperparah dengan adanya penggunaan tenaga yang sangat berat pada olahraga. Tetapi pada kasus tertentu atau yang biasa disebut athletic heart syndrome, terjadi pembesaran jantung yang diakibatkan oleh aktivitas olahraga yang rutin pada individu yang memiliki sindrom ini. Jarang sekali menimbulkan keluhan seperti sesak napas ataupun nyeri dada. Tetapi pada pemeriksaan fisik bisa ditemukan bradikardi atau penurunan detak jantung, gangguan irama jantung, dan pembesaran jantung. Yang kita sebut juga kadang-kadang disebut hipertrofi kardiomiopati. Nah, jadi gimana sih cara kita tahu seseorang mengalami serangan jantung? Penting bagi kita semua untuk mengenali tanda-tanda peringatan serangan jantung agar bisa segera mengambil tindakan. Berikut adalah beberapa tanda-tanda yang harus diwaspadai. Nyeri dada.
Nyeri atau sensasi seperti tertekan di dada adalah gejala yang paling umum terkait dengan serangan jantung. Nyeri ini biasanya berlangsung lebih dari beberapa menit dan dapat menjalar ke lengan kiri, rahang, punggung dengan karakteristik seperti tertekan. Tidak membaik saat istirahat dan durasi panjang. Beberapa gejala lainnya adalah nyeri ulu hati, sesak nafas atau mual dan muntah, berkeringat, berdebar-debar. Itu juga bisa menyertainya. Hal apakah yang perlu dilakukan untuk tindakan pertolongan pertama dalam serangan jantung? Ketika seseorang mengalami serangan jantung, tindakan pertolongan pertama yang cepat dapat membuat perbedaan yang besar dalam menyelamatkan nyawa mereka. Inilah beberapa langkah yang perlu diambil. Panggil bantuan medis, panggil nomor darurat segera, beristirahatlah, penderitanya diistirahatkan, bantu penderita serangan jantung untuk duduk atau berbaring dengan nyaman, pastikan mereka tenang dan jangan biarkan mereka beraktivitas secara fisik. Mengetahui waktu keluhan dimulai dan aktivitas sebelumnya seperti apakah sedang main futsal, nonton TV, dan lain-lain. Mengetahui riwayat penyakit pasien seperti kencing manis, darah tinggi, dan penyakit jantung. Nah, jadi untuk pencegahan sebagai atlet yang berpartisipasi dalam olahraga kompetitif, membangun dasar kesehatan jantung yang kuat adalah kunci. Dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan medis rutin. Lakukan pemeriksaan medis secara teratur untuk memastikan bahwa jantung Anda dalam kondisi yang baik. Hal ini penting untuk mendeteksi potensi masalah jantung sejak dini. Hal-hal yang dapat diperiksa mencakup treadmill test, EKG, exercise stress testing, dan ehokardiografi untuk mengetahui struktur jantung. Istirahat yang cukup, berikan waktu yang cukup untuk pemulihan setelah latihan atau lomba. Tidur cukup 7-8 jam sehari agar tubuh Anda siap untuk melatihan pada seksi berikutnya. Nah, juga konsultasikan dengan dokter olahraga. Jika memiliki keluhan, segeralah konsultasikan agar keluhan dapat tertangani dengan baik dan dapat diberikan treatment sesuai dengan kondisi yang mendasari. Menu yang terstruktur penting karena olahraga itu juga merupakan salah satu terapi. Jadi perlu ada dosis atau menu. Lakukan dengan pelatih yang berpengalaman dan memperhatikan batasan Anda. Jangan terlalu memaksakan diri dan berlatihlah sesuai dengan menu agar target yang ingin dicapai menyesuaikan dengan kapasitas tubuh Anda agar latihan dan olahraga tidak overtrain. Gunakan smart sport watch. Tips ini cukup bisa membantu kita sebagai individu yang rutin berolahraga untuk mengetahui zona heart rate kita agar dapat mengetahui di zona berapa kita berlatih dan heart rate maksimal kita. Karena heart rate yang tinggi secara mendadak dan dalam periode yang lama dapat membahayakan tubuh. Edukasi tim dan reaksi darurat. Pastikan bahwa semua anggota tim pelatih dan staf medis memahami tanda-tanda serangan jantung dan tahu bagaimana merespon dengan cepat jika hal tersebut terjadi. Serangan jantung dapat terjadi dalam olahraga kompetitif dan penting bagi atlet untuk menyadari resiko ini. Dengan membangun dasar kesehatan jantung yang kuat, mengenali tanda-tanda dan gejala yang perlu diwaspadai, serta mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat meminimalkan resiko serangan jantung dan menjaga kesehatan jantung kita selama berkompetisi. Jangan lupa untuk selalu stay healthy dan happy guys. Thanks for watching this video. Jangan lupa share, like, komen, dan pencet belnya untuk informasi kesehatan yang menarik lainnya.